Shalom, selamat pagi seluruh adik-adik SD Kristen Elim. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih ada. Itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Mengawali akan setiap aktivitas adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Sekali lagi ya, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kami masih menikmati hari yang baru. Kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, serta hikmat untuk kami bisa memulai akan setiap aktivitas pembelajaran kami. Sebelumnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mari menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa memahami firman Tuhan, serta kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, firman Tuhan pada pagi ini terambil di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Nah adik-adik, hari kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Evi tentang Paskah, ya. Nah, Paskah dalam Perjanjian Lama itu berbicara tentang pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi Paskah dalam Perjanjian Baru itu berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Miss Evi juga sudah sampaikan, ya, ketika kita menikmati ya roti dan anggur itu melambangkan apa? Kematian Tuhan kita Yesus Kristus di mana? Di atas kayu salib. Nah, tapi Kak Daud hari ini akan berbicara 3 hal, ya. Yang pertama itu
Yesus mengambil roti. Yang kedua, Yesus mengucap berkat. Yang ketiga, Yesus membagi-bagikan. Nah, roti itu berbicara tentang makanan. Ya, jadi semua yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita itu berasal daripada Tuhan. Makanan berbicara tentang tubuh kita. Ya, ketika kita kuat, kita sehat, kita bisa pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, berkat yang Tuhan berikan itu baik itu secara jasmani, baik itu secara rohani. Berkat jasmani, kita makan itu menguatkan tubuh kita supaya kita bisa melangkah, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja, ya. Tetapi berkat secara rohani itu menguatkan tubuh jiwa kita, yaitu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga apa? Adik-adik semakin kuat imannya di dalam kehidupan, sehingga tidak mudah goyah di dalam mengikut Tuhan Yesus. Ya, yang kedua itu tentang mengucap berkat. Mengucap berkat di sini berbicara tentang berdoa. Pasti adik-adik sudah tahu apa artinya berdoa. Secara sederhana kalau sampaikan, berdoa itu ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Itu berdoa. Ya. Sampai saat ini masih adakah yang belum pernah berdoa atau berdoa tetapi berdoa pada saat-saat tertentu saja? Saya punya masalah, saya harus berdoa. Ya, firman Tuhan bilang apa? Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab apa? Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Karena itu hal kedua yang di sini firman Tuhan katakan itu ialah tentang berdoa. Yang ketiga, Yesus membagikan. Membagikan apa di sini? Yesus membagikan makanan. Nah, ketika adik-adik makan, adik-adik mau makan, pasti adik-adik ambil makan, kemudian taruh di piring, taruh di atas meja makan. Kemudian sebelum makan, apa yang adik-adik lakukan? Pasti adik-adik akan berdoa, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan Yesus sudah berikan. Demikian juga pada saat pagi hari ini, adik-adik sebelum memulai akan aktivitas harus mendahuluinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya apa? Kehidupan kita itu selalu dipimpin oleh Roh Kudus melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, itu menyenangkan hati Tuhan, bahkan menyenangkan orang-orang di sekeliling kita. Karena itu firman Tuhan yang Kak Daud sampaikan kiranya menjadi berkat dan tetap semangat dan terus belajar dalam setiap aktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami serahkan akan waktu pembelajaran seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim di dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati. Begitu pula dengan seluruh guru-guru, Tuhan juga berkati di dalam mereka mengajar Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan akan waktu ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin mulai dari pagi, siang sampai dengan malam nanti ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan semata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.